Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Angin sore itu terasa dingin, menusuk kulit. Sari merapatkan jaketnya, mengusap perut buncitnya yang sudah 7 bulan. Di depannya, terbentang jalan setapak yang diapit rimbunnya pohon-pohon tua. Di ujung jalan itu, samar-samar terlihat sebuah gerbang besi berkarat, penanda sebuah kuburan tua. Sebuah bisikan halus seolah melintas di telinganya, diikuti bau anyir yang membuat perutnya mual. Ia tahu, ia tak seharusnya melintasi tempat itu, tapi waktu mendesak dan ibunya sedang menunggu. Tahun 2012, desa tempat Sari tinggal masih kental dengan kepercayaan lama. Salah satunya, ibu hamil pantang bepergian jauh, apalagi melewati tempat angker. Tapi Sari tidak punya pilihan. Ibunya di desa sebelah tiba-tiba sakit keras, dan sebagai anak tunggal, ia harus menjenguk. Suaminya, Hendra, sudah melarang, tapi Sari tetap nekat. "Sebentar saja, Mas, nanti pulangnya sebelum maghrib," kata Sari meyakinkan Hendra. Perjalanan pergi baik-baik saja. Sari sampai di rumah ibunya, merawatnya, dan bersyukur ibunya lekas membaik. Saatnya pulang. Hari sudah mulai meredup. Langit mulai berwarna jingga. Sari mempercepat langkahnya. Ia ingin cepat sampai rumah sebelum gelap. Jalan setapak menuju rumahnya memang lebih cepat. Tapi itu berarti ia harus melewati kuburan tua yang sudah lama tak terurus. Konon, kuburan itu tempat gentayangan arwah penasaran, terutama kuntilanak merah. Sari mencoba tidak memikirkannya. Ia melangkah cepat, matanya lurus ke depan. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, membawa serta bau anyir yang menusuk hidung. Sari merinding. Ia merasa ada yang mengawasinya. Ia melirik ke samping. Di balik rimbunnya pohon bambu, sekilas ia melihat bayangan merah melintas cepat. Disusul tawa perempuan yang lirih, seperti bisikan. Jantung Sari langsung berdebar kencang. Ia mempercepat langkahnya, hampir berlari. Kakinya terasa berat, perutnya mules. Ia ingin segera keluar dari tempat terkutuk itu. Saat ia berhasil melewati gerbang kuburan dan kembali ke jalan raya, ia merasa sedikit lega. Tapi rasa takut itu tidak hilang. Ia merasa sesuatu telah ikut bersamanya. Malam itu di rumah, Sari tak bisa tidur nyenyak. Ia merasa ada yang berbeda. Angin di luar jendela terus meraung, padahal tidak ada badai. Lampu kamar sering hidup mati sendiri, membuat suasana makin mencekam. Hendra mengira itu cuma masalah listrik, tapi Sari tahu itu bukan listrik. Ia mencoba memejamkan mata, tapi saat ia terlelap, mimpi buruk langsung datang. Ia berada di sebuah tempat gelap dan seorang wanita berbaju merah dengan rambut panjang terurai berdiri di depannya. Wajahnya pucat, matanya merah menyala. Wanita itu menatap perut Sari, lalu tersenyum mengerikan. "Kau tak sendirian," bisiknya. Suaranya parau. Sari terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ia menoleh ke Hendra yang tidur pulas di sebelahnya. Ia ingin membangunkan Hendra, tapi ia takut. Takut Hendra tidak percaya padanya. Takut ia dianggap cuma berhalusinasi. Teror itu baru saja dimulai. Sejak melewati kuburan tua itu, hidup Sari berubah jadi neraka. Mimpi buruk tentang wanita berbaju merah itu terus datang setiap malam. Wanita itu selalu menatap perutnya, seolah ingin mengambil sesuatu. Setiap bangun tidur, tubuh Sari terasa remuk, seperti habis dipukuli. Ia sering muntah darah, membuat Hendra khawatir. "Kita ke dokter lagi ya, Bu," kata Hendra. "Kandungan ibu sudah masuk bulan ke-7, harus hati-hati." Tapi dokter tidak menemukan apa-apa. Sari dan bayinya sehat-sehat saja. Namun, Sari tahu ada yang salah. Suara-suara aneh mulai terdengar di rumah. Suara cakaran di dinding kamar, suara langkah kaki di loteng saat tengah malam, dan kadang ia mendengar bisikan lirih memanggil namanya.
Suatu sore, Sari sedang menuruni tangga. Tiba-tiba, ia merasa ada yang mendorong punggungnya dengan sangat kuat. Ia kehilangan keseimbangan dan terguling jatuh dari tangga. Hendra yang mendengar teriakan Sari langsung berlari dan menolongnya. "Ya Allah, Bu, hati-hati!" seru Hendra panik. Sari tidak apa-apa, hanya memar sedikit. Tapi ia tahu ia tidak terpeleset, ada yang mendorongnya. Malam harinya, Hendra mulai menyadari keanehan. Ia sering menemukan jejak kaki basah di lantai mereka, padahal tidak ada yang masuk ke rumah selain mereka berdua. Dan kadang, ia mencium bau tanah kuburan yang samar-samar, terutama di dekat tempat tidur Sari. "Ibu yakin tidak apa-apa?" tanya Hendra, menatap Sari dengan cemas. Sari hanya mengangguk, takut untuk bercerita. Ia tidak ingin Hendra khawatir, tapi ia tidak bisa lagi menyembunyikan ketakutannya. Hendra mulai meletakkan benda-benda penolak bala di dekat tempat tidur Sari, seperti bawang putih dan gunting. Tapi itu tidak membantu. Teror itu makin menjadi-jadi. Sari sering melihat bayangan merah melintas di sudut matanya. Kadang, ia merasa seperti ada tangan dingin yang menyentuh perutnya dari luar selimut. Ia jadi sulit tidur, tubuhnya lemas, dan wajahnya pucat pasi. Ia merasa energinya terkuras habis. Hingga suatu pagi, Sari terbangun dengan jeritan. Hendra yang terkejut langsung terbangun. Ia melihat Sari menatap perutnya dengan mata melotot. Di sana, jelas tercetak sebuah telapak tangan merah, bukan luka, melainkan tanda yang muncul dari dalam perut Sari. Telapak tangan itu seolah menekan dari dalam. Mas lihat ini," kata Sari, suaranya bergetar. Hendra langsung terdiam. Ia melihat telapak tangan merah itu. Jelas sekali, itu bukan luka, bukan cat. Itu seperti cap tangan yang timbul dari dalam perut Sari. Wajah Hendra langsung pucat pasi. Ia tahu sesuatu yang sangat mengerikan sedang terjadi pada istrinya. Melihat telapak tangan merah di perut Sari, Hendra akhirnya sadar. Ini bukan sekedar sakit biasa. Ini adalah gangguan gaib. Ia teringat cerita-cerita orang tua dulu tentang arwah yang gentayangan. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk mencari bantuan. Singkat cerita, Hendra membawa Sari ke rumah Pak Jamal, seorang dukun tua di desa sebelah. Pak Jamal dikenal punya kemampuan melihat hal-hal gaib. Rumah Pak Jamal sederhana, penuh dengan ornamen-ornamen mistis. Bau dupa yang menyengat langsung menyambut mereka. Pak Jamal mempersilahkan mereka duduk. Matanya menatap Sari lekat-lekat, lalu beralih ke perut Sari. Wajahnya langsung berubah serius. "Ini bukan gangguan biasa, Nak. Ini arwah yang ingin ikut," kata Pak Jamal, suaranya berat. Hendra dan Sari langsung merinding. "Maksud Bapak?" tanya Hendra. Pak Jamal menjelaskan. "Istrimu, Nak Sari, tanpa sengaja melintasi wilayah kuntilanak merah. Arwah wanita yang meninggal saat hamil dan gagal melahirkan. Dia menyimpan dendam dan ingin merasakan kembali kehamilan. Dia mengincar bayimu bukan untuk membunuh, melainkan ingin ikut terlahir kembali, menumpang hidup lewat darah dan rahim manusia." Penjelasan Pak Jamal membuat Sari ketakutan. Ia meraba perutnya, merasa ngeri. Jadi selama ini bukan hanya bayinya yang tumbuh di dalam sana, melainkan ada makhluk lain. Setiap malam dia memakan energimu, Nak Sari. Dia juga berusaha menyatukan dirinya dengan bayimu. Tanda telapak tangan merah itu adalah tanda dia sudah mulai menyentuh janinmu dari dalam, kata Pak Jamal. Hendra menatap Sari dengan tatapan ngeri. Ia tidak bisa membayangkan apa yang terjadi di dalam perut istrinya. "Waktu kita tidak banyak," lanjut Pak Jamal. "Kehamilanmu sudah 7 bulan. Semakin dekat dengan persalinan, semakin kuat arwah itu menempel. Kita harus segera melakukan ritual penolak. Kalau tidak, nyawa kalian berdua bisa jadi taruhan." Sari merasa seluruh tubuhnya lemas. Ia tidak hanya takut pada kematian, tapi juga takut membayangkan apa yang akan lahir dari rahimnya jika ritual itu gagal. Apakah itu akan menjadi bayinya? Atau sesuatu yang lain, sesuatu yang mengerikan? Pak Jamal menjelaskan ritual penolak itu. Ritualnya rumit dan berbahaya. Mereka harus melakukannya di malam hari, di tempat yang tenang,
dengan beberapa syarat khusus. Salah satunya, mereka harus mencari bunga melati 7 rupa, air 7 sumur, dan tanah dari 7 kuburan yang berbeda. Ini bukan main-main, Nak. Arwah itu sangat kuat. Dia sudah bersemayam di dalam rahim istrimu, kata Pak Jamal. Dia tidak akan mudah dilepaskan. Hendra merasa putus asa. Ia takut jika Sari tidak kuat. Tapi ia juga tahu tidak ada pilihan lain. Ia harus menyelamatkan Sari dan bayinya. Singkat cerita, Hendra dan Pak Jamal mulai mencari bahan-bahan ritual. Mereka pergi ke berbagai desa, mencari bunga melati 7 rupa dan air dari sumur-sumur tua. Saat mencari tanah kuburan, Hendra merasa bulu kuduknya merinding. Setiap kali ia mengambil tanah, ia merasa ada yang mengawasinya. Angin berhembus kencang, membawa suara bisikan-bisikan aneh. Di sisi lain, kondisi Sari makin memburuk. Ia makin sering muntah darah dan tubuhnya makin lemas. Setiap malam, denyut di perutnya terasa makin aneh. Bukan hanya gerakan janin, tapi seperti ada tangan yang meraba dari dalam. Kadang, ia merasa seperti ada yang mencakar-cakal bagian dalamnya. Ia sering menjerit kesakitan, membuat Hendra makin panik. Pak Jamal menyuruh Sari untuk terus berzikir dan berdoa. Jangan sampai pikiranmu kosong, Nak. Arwah itu akan semakin mudah merasuk, katanya. Akhirnya, semua bahan terkumpul. Malam itu, di rumah Hendra dan Sari, Pak Jamal memulai ritual. Ia menyalakan lilin, membakar dupa, dan meletakkan sesajen di depan mereka. Sari duduk di lantai, bersila dengan mata terpejam. Didampingi Hendra yang terus menggenggam tangannya. Pak Jamal mulai membaca mantra-mantra kuno. Suaranya serak, memenuhi ruangan. Bau dupa menyengat, membuat kepala pusing. Tiba-tiba, lampu rumah mati. Suasana langsung gelap gulita. Hanya cahaya lilin yang remang-remang. Sari merasa tubuhnya bergetar. Ia merasa dingin yang luar biasa. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa perempuan yang melengking, sangat dekat dengannya. Lalu ia merasa ada yang mencekik lehernya dari belakang. Napasnya tercekak. Dia melawan, seru Pak Jamal. Jangan menyerah, Nak Sari, lawan. Hendra panik. Ia melihat Sari megap-megap, seperti kehabisan napas. Ia ingin menolong, tapi Pak Jamal menahannya. Jangan sentuh dia. Biarkan dia melawan. Sari mencoba bernapas. Ia merasakan sesuatu yang sangat jahat di dekatnya. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tak keluar. Ia tahu arwah itu sedang mencoba mengambil alih tubuhnya. Pertarungan batin Sari dengan arwah kuntilanak merah itu sangat sengit. Ia merasakan tubuhnya ditarik-tarik. Jiwanya seolah mau lepas. Di satu sisi, ia mendengar bisikan-bisikan manis yang menjanjikan kekuatan dan keabadian. Di sisi lain, ia melihat wajah Hendra dan bayinya, memanggilnya kembali. Pak Jamal terus membaca mantra, suaranya makin keras. Ia sesekali menyiramkan air doa ke arah Sari. Setiap kali air itu menyentuh tubuh Sari, Sari akan meronta kesakitan, dan terdengar suara desisan marah dari udara kosong. Hendra terus menggenggam tangan Sari, berbisik doa-doa, memohon agar istrinya kuat. Ia melihat keringat membanjiri wajah Sari, matanya terpejam erat, tubuhnya tegang. Tiba-tiba, Sari menjerit sangat keras. Suaranya melengking, seperti suara dua orang yang berteriak bersamaan. Ia merasakan sakit yang luar biasa di perutnya, seperti ada yang mencoba merobeknya dari dalam. Tanda telapak tangan merah di perutnya makin jelas, dan kini seolah bergerak-gerak. Dia mencoba keluar, seru Pak Jamal. Kita harus cepat. Pak Jamal mengambil sebuah keris kecil dan menancapkannya di tanah di depan Sari. Asap hitam tiba-tiba mengepul dari keris itu. Lalu terdengar suara raungan yang mengerikan, seperti suara hewan buas yang kesakitan. Sari merasa ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya, seperti ditarik paksa. Rasanya sakit sekali. Tapi setelah itu, ia merasa tubuhnya ringan. Ia membuka mata.
Wajahnya pucat, tapi matanya lebih jernih. Sudah pergi, kata Pak Jamal. Nafasnya terengah-engah. Sari merasakan lemas yang luar biasa. Ia ambruk ke pelukan Hendra. Hendra memeluknya erat, air matanya menetes. Mereka berdua selamat. Di luar rumah, terdengar suara tawa perempuan yang melengking, makin lama makin menjauh. Lalu, semua kembali sunyi. Lampu rumah kembali menyala. Pak Jamal membereskan sesajen dan barang-barang ritualnya. Arwah itu memang sudah pergi, tapi dia tidak akan sepenuhnya melupakan. Kalian harus tetap waspada. Ia memberikan Sari sebuah jimat kecil yang terbuat dari daun kering dan benang merah. Pakai ini, Nak, agar dia tidak bisa mendekat lagi. Sari mengangguk, masih syok dengan apa yang baru saja terjadi. Ia meraba perutnya. Denyut bayinya terasa normal kembali. Tidak ada lagi perasaan tangan yang meraba dari dalam. Ia merasa lega, tapi juga takut. Beberapa minggu setelah ritual, kondisi Sari membaik drastis. Ia tidak lagi muntah darah, tidak ada lagi mimpi buruk, dan tubuhnya terasa lebih kuat. Tanda telapak tangan merah di perutnya juga perlahan memudar, hingga akhirnya hilang sama sekali. Hendra dan Sari sangat bersyukur. Mereka percaya Pak Jamal telah menyelamatkan mereka. Mereka kembali menjalani hidup normal, meskipun rasa waspada itu selalu ada. Hari persalinan akhirnya tiba. Sari dibawa ke klinik bidan. Prosesnya berjalan lancar, meskipun Sari merasa sedikit cemas. Ia terus berdoa agar bayinya lahir dengan selamat dan sempurna. Singkat cerita, bayi itu lahir. Seorang bayi perempuan yang cantik dengan tangisan yang nyaring. Hendra dan Sari langsung lega. Mereka memeluk bayi mereka. Air mata kebahagiaan membanjiri pipi mereka. Alhamdulillah, anak kita, kata Hendra mencium kening Sari. Namun saat bidan membersihkan bayi itu, ia tiba-tiba terdiam. Bidan itu menatap bayi itu dengan tatapan aneh, lalu menatap Sari dan Hendra. Ada apa, Bu Bidan? Tanya Sari, merasa cemas. Bidan itu tersenyum tipis, tapi matanya menunjukkan kebingungan. Tidak apa-apa, Bu, bayinya sehat. Tapi Sari merasa ada yang janggal. Bidan itu seolah menyembunyikan sesuatu. Hendra mengambil alih bayinya. Ia menggendong bayi kecil itu, melihat wajah mungilnya. Ia tersenyum, lalu matanya tiba-tiba melebar. Di lengan bayi itu, di pergelangan tangan kirinya, ada sebuah tanda lahir kecil berwarna merah. Bentuknya seperti telapak tangan kecil. Hendra menatap tanda lahir itu, lalu menatap Sari. Sari melihat tanda lahir itu dan langsung pucat. Mereka berdua langsung tahu, arwah kuntilanak merah itu memang sudah pergi. Tapi ia meninggalkan jejak, sebuah tanda di tubuh bayi mereka. Apakah itu hanya tanda lahir biasa? Atau apakah itu pertanda bahwa arwah itu masih terikat dengan bayi mereka? Sebuah pertanyaan yang menghantui mereka. Sari memeluk bayinya erat. Ia mencium kening putrinya. Ia berjanji, ia akan melindungi putrinya dari apapun. Bahkan jika arwah itu kembali, ia akan melawannya. Ia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti putrinya. Namun, setiap kali ia melihat tanda lahir merah di pergelangan tangan putrinya, ia selalu teringat pada mimpi buruknya, pada tawa mengerikan, dan pada bisikan, "Kau tak sendirian." Dan ketika malam tiba, dan putrinya terlelap dalam tidurnya, Sari sering merasa ada yang mengawasi mereka. Sebuah bisikan halus, seolah melintas di telinganya. "Aku akan kembali." Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.